Halo, saya Besa Putra. Balik lagi di konten movie storyline. Sekarang, saya mau ceritain alur cerita film yang judulnya Shawshank Redemption. Film yang dikenal sebagai film dengan rating tertinggi di IMDb. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Andy. Dia adalah pegawai bank yang dihukum karena terbukti membunuh istri dan selingkuhannya yang seorang pemain golf dalam keadaan mabuk. Sebenarnya, pelaku pembunuhan berencana harusnya dihukum mati. Tapi karena di negara bagian itu nggak mengenal hukuman mati, jadinya Andy diberikan 2 kali hukuman seumur hidup karena udah menghilangkan 2 nyawa. Andy pun divonis penjara dan akan dikirim ke penjara yang terkenal kejam, penjara dengan nama Shawshank. Ketika di pengadilan, dia terus aja berkata kalau dia nggak bersalah. Tapi karena perawakannya yang dingin, hakim dan para juri percaya kalau Andy melakukannya. Sementara itu, cerita lain di Shawshank. Seorang pria bernama Ellis Redding atau dipanggil Red lagi diwawancarai untuk pembebasan bersyarat setelah menghabiskan 20 tahun hukumannya di Shawshank. Sama dengan Andy, Red dihukum karena kasus pembunuhan. Terlepas dari sikap baiknya selama 20 tahun di penjara, pembebasan bersyarat Red tetap ditolak dan dia harus menjalani sisa hukumannya di penjara ini. Karena udah 20 tahun di sini, Red bisa dibilang senior. Di kalangan narapidana, dia dikenal bisa menyelundupkan barang apapun ke dalam penjara. Selagi ngobrol dengan teman-temannya, alarm penjara pun berbunyi tanda narapidana baru akan datang. Udah jadi tradisi Red dan teman-temannya untuk taruhan siapa di antara narapidana yang baru ini yang akan menangis di malam hari ketika menghadapi malam pertamanya di penjara. Red pun memasang taruhannya pada Andy. Dia yakin Andy yang kelihatan bersih dan rapi itu akan merasa menderita di malam pertamanya. Malam pun tiba. Penjara tiba-tiba dihebohkan oleh tangisan seorang narapidana baru yang menangis histeris. Tangisannya itu mengundang kepala sipir datang. Karena orang ini nggak mau diam, kepala sipir pun marah dan menghajarnya. Sayangnya karena hantaman keras di kepala, dia pun tewas pada malam itu. Sementara Andy, yang dipikir Red akan bernasib seperti orang tadi, malah tetap tenang dan santai. 1 bulan pun berlalu. Di suatu siang, Andy menemui Red untuk pertama kali. Andy baru mendengar kalau Red bisa menyediakan barang apapun untuk narapidana, jadi dia meminta Red untuk mendatangkan sebuah palu kecil dan sebuah batu untuk dipahat. Red berpikir Andy ingin menjebol dinding penjara dengan palu itu. Mendengarkan hal itu, Andy pun tertawa dan berkata kalau palu itu terlalu kecil untuk menjebol dinding. Red pun kemudian memperingatkan Andy tentang The Sisters, narapidana yang terkenal suka melecehkan narapidana lain karena mereka adalah homoseksual. Mereka tertarik pada Andy karena pembawaan Andy yang dingin dan juga punya perawakan yang tampan. Di lain waktu, Red seperti biasa mendapatkan pesanannya. Ketika melihat palu yang Andy mau, Red pun mengerti mengapa Andy menertawakannya ketika di lapangan. Red pun paham kalau Andy memang membutuhkannya untuk memahat batu, seperti yang dia bilang. 2 tahun pertama adalah tahun-tahun yang berat untuk Andy. Selama 2 tahun pertama, dia menghabiskan waktunya untuk bekerja di laundry penjara. Dia juga harus melawan The Sisters yang selalu menunggunya dan jika kalah, maka dia akan diperlakukan secara nggak manusiawi. Gak jarang Andy dipukuli dan kelihatan memar di wajahnya. Tapi anehnya, Andy gak pernah mengadukannya pada siapapun tentang hal itu. Suatu siang, kepala penjara yang bernama Norton mengumumkan kepada narapidana bahwa mereka membuka sukarelawan untuk bekerja memperbaiki atap penjara yang bocor. Dengan koneksi yang dia punya, Red pun berusaha untuk membuat dirinya, Andy, dan juga teman-temannya mendapatkan pekerjaan itu. Walaupun Red harus menyuap sedikit kepada petugas, karena ratusan napi mendaftar untuk mendapatkan tugas ini. Kerjaan seperti ini seakan menjadi refreshing bagi mereka dari rutinitas di penjara yang membosankan dan menyiksa. Ketika bekerja di atas, kepala sipir yang bernama Hadley bercerita kepada sipir yang lain tentang harta warisan keluarganya. Jumlah yang dia dapatkan memang besar, tapi dia kesal karena negara pasti akan memotongnya karena pajak. Mendengarkan hal itu, Andy pun menghampirinya dan menawarkan jalan keluar untuk masalah itu karena dia adalah seorang mantan pegawai bank yang tahu seluk-beluk masalah pajak. Awalnya Andy mau dihajar, tapi ketika Andy menjelaskan bahwa dia bisa membantu Hadley dalam mengisi dokumennya sehingga uangnya akan bebas dari pajak, Hadley pun jadi tertarik.
Sebagai bayarannya, Andy cuma meminta Hadley memberikan bir dingin sebelum mereka selesai bekerja. Karena Andy, Red dan teman-temannya bisa minum bir yang dingin di sana. Sebuah kenikmatan yang bertahun-tahun gak mereka rasakan. Siang itu, di bawah sinar matahari, mereka bisa minum bir dingin dengan nikmat. Seperti orang yang bebas, kata Red. Andy yang udah berhenti minum alkohol hanya bisa tersenyum puas melihat Red dan teman-temannya bahagia. Suatu malam ketika waktunya menonton film, Andy mendatangi Red. Andy seperti biasa meminta sesuatu kepada Red, sebuah poster artis wanita kesukaannya. Red awalnya kaget karena itu permintaan yang gak biasa, tapi dia akan mengabulkannya. Ketika Andy keluar dari teater, Box dan teman-temannya pun menangkap Andy. Seperti biasa, mereka meminta jatah. Tapi pada malam itu, Andy melakukan perlawanan yang membuat dia lolos dari perilaku mesum. Tapi karena dihajar habis-habisan, Andy harus terbaring selama 1 minggu di klinik. Sementara itu, Box menghabiskan waktunya di sel isolasi. Ketika dia kembali ke selnya, malang buat Box. Hadley dan sipir lain udah menunggu dan Box pada siang itu mendapatkan ganjarannya. Karena luka yang serius, dia akhirnya dipindahkan ke rumah sakit penjara. Andy pun sejak saat itu nggak diganggu oleh orang-orang homo lagi. Red dan teman-temannya yang merasa hutang budi pada Andy karena bir dingin, mengumpulkan batu untuk Andy pahat dan juga poster artis favoritnya. Poster dan batu itu menjadi hadiah untuk Andy yang baru sembuh. Beberapa waktu pun berlalu. Suatu hari, Norton mengadakan inspeksi mendadak di sel-sel narapidana termasuk selnya Andy. Selagi sel Andy diacak-acak, Andy pun berbicara dengan Norton. Mereka berbicara tentang beberapa ayat dari Alkitab. Setelah itu dia pun mendorong Andy untuk terus membaca Alkitab tersebut. Buku itu bisa menyelamatkanmu, katanya. Ternyata itu hanyalah sebuah tes. Karena setelahnya Andy dipanggil ke kantor Norton dan dia dipindah tugaskan dari bekerja sebagai tukang cuci menjadi asisten pustakawan bersama napi yang udah tua bernama Brooks. Tugas Andy semakin jelas ketika ada seorang petugas muncul dan meminta Andy untuk menyusun perencanaan keuangan supaya dia bisa memberikan pendidikan yang bagus untuk anak-anaknya. Andy pun mulai bekerja sebagai penasihat keuangan kepada sebagian besar sipir penjara. Dia juga membantu mengurusi pajak penghasilan mereka. Karena hal itu, Andy berkata pada teman-temannya bahwa dia berpeluang untuk memperluas perpustakaan penjara. Dia pun berkata pada Norton bahwa dia akan meminta dana pada Senat Negara bagian. Norton tahu itu nggak akan ada gunanya, tapi dia tetap membiarkan Andy melakukannya. Andy pun mulai menulis surat seminggu 1 kali untuk meminta dana. Keahlian Andy dalam merencanakan keuangan dimanfaatkan semua petugas penjara. Bahkan ketika ada pertandingan bisbol antar sipir penjara, bukannya bertanding, mereka malah membawa formulir pajak masing-masing untuk dikonsultasikan pada Andy. Bahkan Andy memperkerjakan Red sebagai asistennya. Semua berjalan normal seperti biasa sampai akhirnya kejadian Brooks yang akan melukai Haywood pun terjadi. Red, Andy, dan temannya yang lain pun berusaha membujuk Brooks untuk meletakkan pisaunya. Untungnya karena bujukan Andy, Brooks akhirnya bisa tenang. Brooks ternyata terpaksa melakukan itu supaya dia tidak dikeluarkan dari Shawshank. Ternyata pembebasan bersyaratnya disetujui. Red berkata bahwa Brooks akan dilembagakan. Artinya, dia akan dikeluarkan dari penjara, diberikan pekerjaan, dan tinggal di rumah singgah. Red berkata, Brooks itu udah 50 tahun di penjara ini dan gak akan bisa beradaptasi di luar. Dinding ini lucu. Pertama kau membencinya, lalu kau terbiasa, dan ketika waktu berlalu kau akan bergantung padanya. Brooks pun dibebaskan bersyarat. Setelah 50 tahun dia di penjara, kini dia melihat dunia luar sebagai tempat yang asing. Dia tinggal di rumah singgah yang dikenal dengan nama Brewer. Brooks kemudian bekerja di supermarket, di mana dia benci bekerja di sana karena dia diharuskan untuk cepat dan cekatan. Sadar kalau dia nggak bisa melakukan apa-apa lagi, dia pun memutuskan untuk nggak tinggal di sana. Sebelum Brooks pergi, dia mengukirkan sesuatu di balok kayu, dan Brooks pun gantung diri. Brooks menceritakan semuanya di dalam sebuah surat untuk teman-temannya di Shawshank. Red berkata, harusnya Brooks meninggal di sini, bukan di luar. Setelah 6 tahun konsisten mengirimkan surat ke Senat, akhirnya Andy mendapatkan kiriman buku dengan jumlah yang lumayan. Bahkan dia mendapatkan cek senilai $200 untuk proyek perpustakaannya. Dia juga mendapatkan piringan hitam yang isinya lantunan merdu seorang penyanyi wanita. Ide gila pun datang di kepalanya. Dia mengunci seorang petugas di kamar mandi dan memutar rekaman itu melalui pengeras suara penjara.
Seluruh napi pun pada saat itu terpikat oleh musik yang diputar oleh Andy. Suara wanita itu membuat semua orang merasa bebas, walaupun sesaat. Aksi Andy ini tentunya membuat Norton marah. Dia pun kemudian dihukum di sel isolasi selama 2 minggu. Setelah keluar, Andy berkata bahwa hukuman itu adalah hukuman termudah baginya. Karena di dalam sana, dia ditemani oleh musik indah yang ada di ingatannya. Andy pun bicara tentang kekuatan harapan, bahwa harapan dapat menopang mereka walaupun mereka di penjara. Tapi Red gak setuju dengan pemikiran itu. Red berkata bahwa harapan adalah hal yang berbahaya di tempat seperti Shawshank. Red memberitahu Andy bahwa dia harus terbiasa dengan gagasan itu. 10 tahun berlalu sejak Red diwawancarai. Kali ini untuk pembebasan bersyaratnya, dia mengatakan hal yang sama, tapi tanpa antusiasme sama sekali. Pembebasan bersyaratnya pun ditolak lagi. Andy memberikan hadiah berupa harmonika sebagai hadiah 30 tahun Red di penjara. Sebagai balasan, Red memberikan sebuah poster Marilyn Monroe berukuran besar untuk Andy. Hadiah untuk memperingati 10 tahun hidupnya di Shawshank. 4 tahun setelah kejadian musik di penjara, Senat negara bagian akhirnya berpikir bahwa mereka nggak bisa menghentikan surat-surat Andy hanya dengan satu kali ngasih uang. Mereka pun memberikan anggaran $500 setahun untuk Andy membangun perpustakaannya. Andy benar-benar menggunakan kesempatan itu dengan bagus, dan perpustakaan itu diberi nama Brooks. Perpustakaan itu pun menjadi perpustakaan penjara terbaik satu provinsi. Sementara itu Norton membuat terobosan dengan membuat program Inside Out, sebuah program yang memungkinkan para tahanan bekerja di luar, menyediakan layanan publik dengan bayaran rendah. Tentu aja langkah ini mematikan bisnis para kontraktor. Gak jarang dia bersedia kalah dengan kontraktor lain selama uang suapnya sesuai. Dengan banyaknya uang yang masuk, tentu aja Andy yang membantunya mencuci uang dengan membuat beberapa rekening di banyak bank. Bisa dibilang Andy sangat pintar. Dia membuat identitas palsu atas nama Randall Stephen, seorang pria yang gak pernah ada. Seorang pria yang hanya ada di atas kertas. Seorang pria yang dia ciptakan dengan pengetahuannya karena dia tahu seluk-beluk tentang sistem perbankan. Jadi jika hal ini ketahuan, polisi hanya mengejar orang yang notabene cuma ada di atas kertas. Andy cuma membagikan hal ini pada Red. Ternyata kau harus masuk penjara untuk belajar gimana jadi penjahat, kata Andy. Singkat cerita di Shawshank, tahanan baru pun datang. Seorang pria muda bernama Tommy. Dia dihukum karena mencuri di rumah orang lain. Tommy adalah anak muda yang supel dan mudah berbaur. Sangat gampang untuknya masuk ke lingkaran pertemanan Red dan Andy. Tommy menjelaskan bahwa dirinya udah terbiasa keluar masuk penjara sejak umur 13 tahun. Mendengarkan hal itu, Andy pun menyarankan agar Tommy bisa bekerja di bidang lain kalau dia keluar nanti. Keluar masuk penjara karena mencuri itu membuktikan kalau kau nggak bakat di situ, kata Andy. Saran itu ternyata masuk ke telinga Tommy. Dia pun akhirnya meminta Andy membantunya untuk mendapatkan ijazah paket C. Andy pun bersedia mau membantu kalau Tommy mau serius. Setahun setelah mengajari Tommy, tibalah saat ujian. Tommy pun frustasi karena hanya sedikit soal yang dia bisa kerjakan. Andy pun tetap mengambil kertas jawaban itu dan mengirimkannya ke dinas pendidikan. Setelahnya, Tommy merasa nggak enakan karena udah mengecewakan Andy. Dia pun penasaran apa kejahatan yang Andy udah lakukan. Red pun bercerita bahwa dia adalah bankir yang membunuh istri dan selingkuhannya, seorang atlet golf. Mendengarkan cerita itu, Tommy pun kaget. Lalu dia bercerita pada Red dan Andy bahwa ketika dia di penjara beberapa tahun yang lalu, dia mempunyai teman satu sel yang memang terkenal sebagai penjahat yang sadis. Dan dia pernah bercerita bahwa dia pernah membunuh seorang pria yang merupakan atlet golf bersama dengan kekasihnya yang merupakan seorang istri bankir. Sambil tertawa, dia pun bercerita bahwa polisi malah memenjarakan suaminya itu, kata orang ini. Mendengarkan cerita itu, Andy pun menemui Norton, menceritakan informasi yang dia dapatkan. Dengan penuh harapan, Norton akan membantunya dengan Tommy sebagai saksi. Tapi sayang reaksi Norton malah nggak sesuai ekspektasi Andy. Walaupun Andy mengatakan bahwa dia nggak akan membocorkan skema pencucian uang yang bertahun-tahun dia bantu, hal itu malah membuat Norton marah dan menghukum Andy di sel isolasi selama sebulan. Hukuman ini pun menjadi buah bibir di kalangan napi karena nggak ada yang pernah diisolasi selama itu selain Andy. Mereka juga beranggapan bahwa Andy mungkin benar-benar nggak bersalah dan udah menghabiskan 20 tahun di penjara untuk kejahatan yang nggak dia lakukan. Tommy mendapatkan kiriman dari dinas pendidikan. Ternyata dia lulus ujian dan mendapatkan ijazah SMA paket C-nya.
Kabar ini pun disampaikan pada Andy dan Andy pun tersenyum mendengarkan kabar baik itu. Suatu malam, Tommy diajak untuk bertemu dengan Norton di luar dinding penjara. Dia pun bertanya tentang kebenaran cerita yang dia katakan pada Andy dan mengajak Tommy untuk bersaksi atas nama Andy. Tommy yang mendengarkan hal itu pun setuju karena dia ingin membalas budi pada Andy. Tapi sesaat kemudian dia malah ditembak mati oleh Hadley dari menara pengawas. Setelah kejadian itu, Norton mengunjungi Andy di sel isolasinya, mengabari kalau Tommy terpaksa ditembak karena berusaha kabur dan Hadley nggak punya pilihan selain melumpuhkannya. Andy pun berkata bahwa dia mau berhenti dan nggak mau kerja lagi. Tapi Norton mengancam Andy bahwa dia akan membakar semua buku di perpustakaan dan akan membiarkan napi lain memperkosa Andy jika Andy berhenti bekerja untuknya. Andy pun gak ada pilihan lain selain menyetujui hal itu. Ketika Andy keluar, dia pun dihampiri oleh Red. Andy pun berkata bahwa dia mencintai istrinya dan merasa bertanggung jawab terhadap kematiannya walaupun bukan dia yang membunuh istrinya. 20 tahun aku di sini kayaknya udah cukup sebagai penebus dosaku, kata Andy. Dia pun kemudian berkata pada Red, jika dia keluar dari Shawshank, dia akan pergi ke sebuah wilayah di Meksiko bernama Zihuatanejo. Dia berencana menikmati sisa hidupnya di sana dengan mengelola sebuah hotel kecil. Dia pun mengajak Red karena dia butuh orang yang bisa menyediakan barang apapun. Kemudian Red pun menjawab Andy dan berkata, jangan biarkan harapan mengacaukan pikiranmu. Meksiko di luar sana, dan kau ada di bawah sini, kata Red. Ketika akan pergi, Andy bertanya kepada Red tentang sebuah daerah bernama Buxton. Andy menyuruh Red, jika nanti dia keluar dari Shawshank, Red harus pergi ke sana dan cari pohon besar dengan dinding yang berbatu. Dia meminta Red untuk berjanji menemukan pohon itu dan mengambil sesuatu yang tersembunyi di bawah batu hitam. Namun Andy menolak mengatakan benda apa yang ada di bawah sana. Gara-gara pertemuan itu, Red jadi khawatir sama Andy. Ditambah lagi mendengarkan kabar dari Haywood kalau Andy meminta tali tambang padanya. Mereka semua percaya bahwa Andy udah mencapai ambang batas dan akan mengakhiri hidupnya seperti Brooks. Sementara itu, Andy udah kembali bekerja pada Norton. Setelah kerjaannya selesai, seperti biasa, Norton menyuruh Andy untuk membawa pakaiannya ke laundry dan menyemir sepatunya. Setelah selesai, Andy pun kembali ke sel dan petugas mematikan lampu penjara. Buat Red, malam itu adalah malam terpanjang buatnya karena dirinya mengkhawatirkan Andy. Keesokan harinya, ketika para napi akan berbaris, Andy nggak keluar dari selnya. Penjaga yang marah pun berjalan ke sana, berharap menemukan Andy yang sakit ataupun mati. Tapi penjaga pun kaget, karena Andy nggak ada di selnya. Norton pun bergegas pergi ke sel itu dan meminta penjelasan. Bahkan mereka menginterogasi Red, tapi Red nggak tahu apa-apa. Norton yang marah pun melemparkan pahatan batu yang Andy buat ke berbagai arah, sampai salah satu batu mengenai poster dan menembus masuk ke dinding. Setelah Norton merobek poster itu, barulah mereka kaget dengan terowongan lebar yang cukup untuk dimasuki manusia dewasa. Ternyata, setelah menerima palu batunya untuk yang pertama kali, Andy mencoba mengukir namanya di dinding selnya. Ketika itu bongkahan yang cukup besar jatuh dari dinding itu. Andy yang paham dengan geologi pun akhirnya mengerti bahwa bahan yang digunakan untuk membuat dinding bisa dia gali untuk membuat lubang. Dia pun menghabiskan malamnya selama bertahun-tahun untuk menggali lubang itu, sedikit demi sedikit. Kemudian pada pagi hari, dia membuang pasir-pasir dari lubang itu di lapangan. Ketika Tommy terbunuh, niat Andy semakin kuat untuk melarikan diri dari Shawshank. Sebelum pergi, dia menukarkan pembukuan pencucian uang Norton dengan buku lain. Dia juga membawa sepatu Norton yang udah disemir ke dalam selnya tanpa disadari oleh siapapun. Ketika tengah malam, dia mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri dengan lubang yang udah dia buat selama 19 tahun. Kemudian dengan melubangi saluran pembuangan septic tank, Andy merangkak sejauh 500 meter dengan sisa kotoran manusia yang ada di pipa tersebut. Sampai akhirnya dia muncul di sungai kecil di luar penjara. Pada pagi harinya, setelah sadar Andy melarikan diri, para pencari hanya menemukan pakaian penjaranya dan juga palu batu yang udah aus karena sering dipakai. Selagi Norton dan orang-orangnya disibukkan dengan mencari Andy yang udah lama kabur, di pagi itu Andy pergi ke beberapa bank tempat dia menyuruh Norton menyetorkan uang. Menggunakan identitas sebagai Randall Stephen dan semua identitas yang dia ciptakan, dia menutup semua rekeningnya dan mengantongi uang ratusan ribu dolar. Sebelum dia pergi, dia menyuruh petugas bank mengirimkan paket yang isinya buku akuntansi Norton yang dikirimkan langsung ke surat kabar kota itu bersama dengan kesaksian tertulis oleh Andy. Gak lama kemudian, polisi menyerbu penjara Shawshank lengkap dengan wartawan yang meliputi kasus ini.
Hadley pun ditangkap atas pembunuhan Tommy, sedangkan Norton memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Sementara Andy menghirup udara kebebasan dengan uang yang cukup sampai masa tuanya. Setelah kejadian itu, Red mendapatkan kiriman kartu pos dari Texas tanpa tulisan apapun di atasnya. Red menganggap bahwa Andy udah berhasil sampai ke Meksiko sesuai dengan rencananya. Waktu pun berlalu, Red kembali mengikuti sidang pembebasan bersyarat. Berbeda dengan sidang yang lalu, kali ini Red berbicara belak-belakan tentang omong kosong mengenai dirinya yang direhabilitasi di dalam penjara. Dia berkata bahwa dia menyesali tindakannya di masa lalu, bukan karena dia di penjara, tapi memang betapa salahnya perbuatan itu. Kemudian pembebasan bersyarat Red pun disetujui. Dia pergi meninggalkan Shawshank setelah puluhan tahun hidup di dalam dinding. Di luar, dia menjalani hidup yang sama dengan Brooks, tinggal di tempat yang sama, dan juga bekerja di supermarket yang sama. Kadang terpikir di kepalanya bahwa dia nggak bisa beradaptasi di dunia luar. Hampir setiap hari, Red berpikir untuk mengakhiri hidupnya sampai dia ingat dengan janji yang dia buat kepada Andy. Red mengikuti apa yang Andy suruh. Dia pergi ke Buxton dan menemukan pohon besar dengan dinding batu. Seperti yang Andy katakan, di bawah batu hitam ada sebuah kotak kecil, dan setelah dibuka isinya adalah sejumlah uang yang gak sedikit. Dan di dalam surat itu, Andy menyuruh Red untuk pergi ke Zihuatanejo, kota yang Andy pernah bilang akan menjalani sisa hidupnya di sana. Setelah mengukir pesan di dinding kayu bahwa dia pernah berada di kamar itu, dia pun melanggar pembebasan bersyaratnya dan meninggalkan rumah singgah. Red kemudian naik bis menuju perbatasan untuk menyeberang ke Meksiko, sampai akhirnya kedua sahabat lama ini bertemu kembali di pantai Pasifik, seperti harapan Andy. Film ini ngajarin kita untuk konsisten dan gak hilang harapan. Apapun situasinya, apapun tantangannya, jangan pernah menangisi situasi. Selalu hadapi masalah seperti seorang juara, seperti Andy. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau suka dengan konten kayak gini, silahkan di like dan di share. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.